haul itu dimulai dulu dari Rasulullah sekali setahun beliau berikan ziarah kepada makam yang ada di Bakir. Nah, jadi sekali setahun Nabi awak berziarah ke kuburan, ke makam para sahabat-sahabat. Nah, namanya haul. Haul itu artinya apa? Orang berzakat haul itu apa? Nah, sampai haul itu apa? Sampai tahun. Di tahun itu namanya haul. Nah, tadi kita mulai dengan intinya sholat asar berjamaah, kemudian kita sambung dulu dengan intinya baca yasin bersama. Ternyata pahalanya khusus untuk beliau almarhumullah begitu. Kemudian kita bertahlil, tutup dengan doa tadi. Semoga amal ibadah yang kita buat, yang kita hadiahkan, sampaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kesempatan ini kaji cukup hari Rabu. Di dalam buku Masaih guru-guru daripada Abu Yawa tercatat yang menurunkan pengajian zahir dan batin kepada Syekh Haji Iman Hasan, zahir dan batin itu ada 7 baluran. Yang 7 baluran itu yang pertama adalah niat beliau sendiri. Guru beliau yang pertama dan utama niat beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad Amin bin Abdullah yang terkenal dengan niat matlahi. Niat matlahi. Beliau adalah mama di Anwang Abu Yawa. Jadi ini kusuma saya berada kata berdua. Pertama ini sendiri, kemudian setelah itu beliau punya adik namanya Mayang. Mayang punya anak namanya Piak Banyak punya anak namanya yaitu ibu dari Abu Yawa, Marin. Kemudian Andong Marin punya anak namanya Buyan. Jadi ibu orang tua dari Abu Yawa, Marin. Andong dari Abu Yawa namanya Andong Banyak punya mama namanya Syekh Muhammad Amin bin Abdullah, atau yang terkenal dengan minyak matlahi. Beliau lahir berkisar tahun 1776, sekitar tahun 1776. Wafat tahun 1926 atau 27. 1927. Perkiraan umur beliau 150 tahun. Ini barang semuanya 150 tahun. Abu Yawa lahir 30 Juni, hari Rabu 30 Juni 1926. Beliau wafat usia 1927. Jadi beliau itu dapat di Abu Yawa selama 1 tahun.
masa yang 1 tahun itu beliau yang usia telah mendoakan Abu Yawa, insya Allah didoakan supaya jadi orang alim, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Nah, kalau beliau orang yang mendoakan, menzikirkan beliau, memohonkan beliau kepada Allah jadi alim, maka boleh Abu Yawa beliau dianggap guru yang pertama dan utama beliau yang menurunkan pengajian syariat, tarikat, hakikat, makrifat atau zahir dan batin. Jadi Syekh guru Abu Yawa yang pertama yaitu Syekh Muhammad Amin bin Abdullah yang pertama dengan ingat mata ini yang awak ziarahi setiap minggu pertama bulan Jamadil awal. Jadi setiap pertama bulan Jamadil awal, hari Minggu pertama bulan Jamadil awal, hitungan tahun manusia itu ziarah KKP beliau di Saranggaga. Di mana? Saranggaga. Di Saranggaga isinya orang pusaran terbesar dunia Cikorong. Korong Saranggaga. Nah, Nyetusiago adalah langsung dulu guru dari ayah Abu Yawa, itu Syekh Hasan bin Muhammad Rahim Kubagindo. Oke, Kubagindo. Nah, banyak yang taruh perkataan beliau usia Mubayyid terhadap Abu Yawa itu adalah beliaulah nanti yang akan melanjutkan perjuangannya. Abu Yawa nantilah yang akan mempertahankan kajinya di saat orang lain banyak merubah. Tapi kalau cucu yang akan mempertahankan kajian yang akan melanjutkan nanti pengajian Abu satu beliaunya usia apa lagi. Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan itu karena beliau adalah waliun min awliyaillah, seorang wali dari wali-wali Allah. Allah telah menampakkan secara kasar kepada beliau apa yang akan terjadi ke depannya apa yang akan terjadi. Yang penting yang jelas Abu Yawa telah masuk di dalam doa beliau dan telah masuk di dalam kekasapan beliau bahwasanya nanti kulah tujuanmu yang akan mempertahankan, yang akan mengembangkan, yang akan memperjuangkan pengajian aku di saat orang lain atau yang coba-coba merubah pengajian aku atau niat usia masa ini. Jadi umur beliau berapa tadi? 150 tahun. Kekeramahan beliau yang usia itu sangat banyak. Telah banyak mendengar kekeramahan beliau sangat banyak. Yang taruhnya beliau di turunan padi. Di turunan padi itu apa? Artinya ketika rangkiang-rangkiang lumbung padi yang ada di tempat beliau habis, malam menjelang pagi itu sebelumnya telah penuh lagi. Karena barangkali padi-padi di tempat lain yang terbuang yang sudah diredokan oleh pemiliknya, maka para padi-padi itu berterbangan dan berlarian menuju rangkiang atau lumbung padi beliau. Kemudian beliau telah mengetahui kelahiran Abu Yawa kita, almarhum sebelum orang lain memberitahu. Dia telah tahu bahwasanya hari ini cucu beliau telah lahir.
beliau sudah tahu. Dan banyak lagi kelebihan yang Allah berikan kepada Syekh Muhammad Amin bin Abdullah ini. Secara khusus nanti dibicarakan ketika kita melakukan ziarah ke tempat beliau. Terus sedikit dulu dari abuja kita yang pertama. Kemudian guru beliau yang kedua adalah khalifah dari Usyah, yaitu Tungku Pakandangan. Tungku Pakandangan itu khalifah pertama. Di daerah kita Pakandangan ini dulu yang akan jadi khalifah itu sudah jelas orangnya. Itu bisa ditandai ketika Maulid Nabi. Ketika Maulid Nabi itu yang paling duduk di tengah di puncak itu namanya mufti ulama Gadang itu. Biko yang selanjutnya yang sebelah kanan itu yang nomor 2. Artinya sia yang duduk di sebelah kanan berarti setidak beliau nanti itulah sebagai pengganti. Nah, ketika Abuya Syekh Muhammad Amin bin Abdullah Usyah Matahir dulu hidup, yang di sebelah kanan beliau adalah Tungku Pakandangan. Ya, Tungku Pakandangan namanya. Tidak terlalu banyak sejarah beliau, cuma yang jelas beliau adalah tentu setelah Usyah. Kemudian khalifah selanjutnya atau guru dari abuya kita yang ketiga adalah Tuanku Sultan Pakandangan. Ini Tuanku Sultan Pakandangan. Dari kata-kata Pakandangan beliau. Yang keempat Tungku Antah Pakandangan. Tungku Antah Pakandangan. Jadi Pakandangan itu 4. Usyah, Tungku Pakandangan, Tungku Sultan Pakandangan, Tungku Antah Pakandangan. Yang 3 itu adalah khalifah beliau. Semuanya di Pakandangan, tidak beberapa jauh daripada Usyah. Jadi Tungku Pakandangan khalifah pertama, selanjutnya Sultan Pakandangan khalifah kedua, selanjutnya Tungku Antah Pakandangan khalifah yang ketiga. Baik, guru atau guru yang menonton pengajian kepada Al-Maghfurlah Abuya kita yang kelima adalah Syekh Muhammad Yatim. Syekh Muhammad Yatim, Tuanku Sultan Ampalu Tinggi, yang asli kampung beliau adalah Tandike Muget Padang. Ya, Tandike Muget Padang. Yang mana beliau itu ziarahi Satyo hari Minggu terakhir bulan Sya'ban, atau kalau hari Minggu itu adalah hari mencari bulan, maka hari sebelum hari mencari bulan. Andaikan hari Minggu itu adalah hari mencari bulan, hari Minggu terakhir itu adalah hari mencari bulan, maka itu ziarah adalah hari Minggu sebelumnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan jangan-jangan nanti hari Minggu awak ziarah itu adalah mencari bulan, jangan-jangan beko hari Sabtu sebelumnya bulan nampak. Jadi kalau bulan nampak, tentu itu hari Minggunya masuk bulan puasa. Itu kalau ziarah bulan puasa itu tak wiri tawak Lewat biasanya kalau ziarah belum awak ziarah itu biasanya sudah ziarah itu mana awak makan itu baca dulu makan maksudnya masuk Abu Jawa hidup dulu. Beliau katakan kalau hari Minggu itu jatuhnya hari mencari bulan, artinya mencari bulan
Ramadan, maka ziarahnya dimajukan seminggu ke depan. Tapi kalau hari Minggu awak ziarah hari Minggu pas menjelang, maka ziarah awak adalah hari Minggu sebelumnya. Nah, itu biasanya kita ziarah kepada guru nomor 5 dari Abu Yat, Syekh Muhammad Yatim Ampalu Tinggi. Dalam beliau Tengku Sultan. Beliau maja di Ampalu Tinggi, kemudian menjelang hari wafat beliau, atau di usia tua beliau dijemput oleh kemenakan beliau, ya. Beliau dijemput deh kemenakan beliau. Maka satu orang Ampalu Tinggi kuliah. Kalau dibawa beliau tinggal kitabnya. Kalau dibawa kitabnya tinggal yang risiko. Maka kemenakan beliau lebih membawa beliau. Maka beliau dibawa kemudian padang sadike, kitab beliau tidak diambil. Beliau mempunyai kelebihan juga yang Syekh Muhammad Yatim Ampalu Tinggi ini. Beliau itu adalah guru juga ada ayah Abu Hasan, guru juga ada Abu Salih Karamat, guru juga oleh Syekh Muhammad Yunus Sasa. Kan? Beliau ini rajin nih. Beliau mendapatkan tafsir Jalalain itu dalam 1 tahun 3 kali. Kali pertama itu Batu Basamud mengaji tafsir di lokal. Tafsir kedua tamatnya menjelang beliau tidur. Jadi sata kali setahun itu tamai tafsir di lokal sekali. Yang kedua tamai menjelang lalu itu tamai itu sekali itu. Artinya secara setahun itu. Sebab sumun itu kan 240-an. 1 juz 8 sumun. Kan dia begitu. Sumun, rubu', sumun, nisfu. Sumun, rubu', sumun, juzwa. Jadi 1 juz itu terdiri dari 8 sumun. Sumun itu artinya 1/8 juz. Apa siwa dia kata sumun? Sumun itu artinya 1/8 juz. Jadi 1/8 juz itu 8 kali sumun, berarti itu satu juz. Al-Quran itu berapa juz? 30. Berarti 30 kali 8 30 kali 8 sulit. Yang mudah itu 8 kali 30 3 kali 8 24. Berarti 20 sumun. Jadi sebenarnya dalam 1 tahun itu balaknya. Kan sehari 1 tahun itu minimal 350 sampai hari atau 360 hari. Jadi kalau 350 hari artinya ada hari 100 hari. Awak mana main kapasitas itu kalau lima ngaji waktu hari 200 sampai 10 hari. Cuman awak ada libur dalam 1 tahun itu minggu 50 hari. Itu minggu saja. Tambah lagi awak ada lagi libur qabla Ramadan. Ada lagi libur 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Rayo. Ada lagi libur semester. Andai kan dicukupkan 100 sadonya, belum lagi ditambah libur menhai sulayah pasif. Libur yang tambah itu. Jadi kita landaan dulu 100 hari, maka masih ada kesempatan awak menambah kapasitas. Itu awak menambah kapasitas itu jumlah sebenarnya 240 sumun. Nah beliau
Abuya gitu kok itu tamat di tuh menjalan kalau kemana yang perintah pasti dulu. Kalau awak menjalan kalau apa dak tamat? Kau ada dia, WA WA, kalau itu dalam WA ada WA, dia nak ya, waktu lah ya. Nah, ya, cuma ganggu awak sini dong. Jadi kini awak luntur lagi. Awak yang penting dulu bisa nambah tambah 10 kali. Kali yang ketiga tadarus beliau almarhum saya mau bayar penampal tinggi ko inyo tadarus tafsir ini tadarus bulan Ramadan itu tambahnya sekali. Jadi sekali dalam lokal, sekali menjelang lalu, sekali tadarus tambah itu. Alhasil beliau itu menambahkan tafsir dalam 1 tahun 3 kali. Nah, barangkali tambahkan 1 tahun. Dia syukur. Selain tamat, kadang lalu lagi tafsir. Syukur. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya mulailah tekankan ya kata beliau, pasan beliau. Syekh Muhammad Yasin Al-Palu Tinggi itu pasan beliau urangku kalau batu mengaji 3 tahun tu mana main atau 3 tahun tu menyebab tafsir itulah nampak alimnya. Sempatnya 3 tahun mana main tafsir nampak tu kalau orang yang dikirimkan nampak. Tapi serius. Jadi ngaji tafsir itu kata beliau sempat awak 3 kali Ramadan itu menyimak dengan serius itu cigil menurut tafsir. Oh cigil. Oh ancang itu barokah. Ini makanya kita itu jangan ada kita pasuk menyimak tu jangan ada dia takut banyak jantung. Menyimak tu. Itulah karena yang lain serius dah. Barokah itu akan lahir dari hati yang serius. Hati yang niatnya benar. Hatinya di atas betul. Itu kata almarhum. Ya. Jadi dulu termasuk ayah Abu Jawad dulu, orang kalau ngaji tafsir itu mengaji di Surau Tanah Sawah. Suraunya di Tanah Sawah, mengaji di Surau. Ya. Itu jumlah kapasitas dibatasi cuma 20 orang. Kemudian 20 orang itu orang yang batu-batu mengaji. Artinya apa? Boleh keluarnya buang air ketek, buang air gadam. Kalau lebih sawah mengeluarkan buang angin dikit-dikit, di dalamnya lah. Tidak kebauan atau di dalam. Tapi kalau yang buang air, buang air gadam, buang ketek, ya kadang tidak itu besar. Ketek keluar, tapi satu itu. Ya. Jadi 20 orang mulai sampai terakhir 20 orang. La ziyada wala nuqsana. Tidak bertambah, tidak berkurang. Lain hal ulama-ulama zaman sekarang. Kamu pada tangannya bumi betul sampai terakhir tidak cukup 10 orang. Itu kalau mahnu ulama akhir zaman menyimak tak pasti memang. Jadi apa? Teradu, jadi disiplin. Caranya dulu mengaji, pertama dia baca dulu. Sudah itu guru yang menyemak tafsir. Sudah itu madari bersama. Jadi sekali sumut itu 3 kali. Dia baca dari awal sampai akhir. Suatu bulan yang ditunjuk baca dari awal sampai banyak lambat, banyak capek, mau baca sampai sudah. Banyak lambat lalu capek, lalu sudah. Al-Sudah itu madari bersama sampai sudah. Jadi sekali sumut itu 3 kali. Balat kalau semalam ya
kalau itu sumur kaku saya itu bila disambung sudah ya sudah jamaah juga 2 kali baru semayang tengah malam sudah jam 2 atur lalu sebentar lagi subuh dah kayak di sumur lain. Maka ilmu sumur lain 7 tambah 5 2 kali ini harus sampai 20 hari 20 kali 2 kali 240 ini kan 240 jadi matukan untuk mana itu anaknya harus ngaji dari subuh sampai siang baru istirahat jadi pada umumnya yang tadi sama beliau gak kuat masuknya alhamdulillah turun telah keberhasilan betul lah kata itu yang sampai pertama dulu itu makasih nafas itu lah motor lah kalau pahlawan ya kan kalau awak pagi itu kan malam awak pasien pagi siang pagi siang lalu kadang malam betul melawan betul jadi seperti itulah perjuangan masuk ayah abuya dulu memimpin tasbih jadi murah sunnah tu tahu waktu ini sekali itu kadang orang muda banyak tahu mudah malah bahaya kali ini itu syukur-syukurlah tamai tamaian bisa tamai walaupun seorang orang harus tamai udah tamai harus sampai seorang orang apa nama itu namanya darurat ulama akhir zaman tapi nggak boleh tamai aja ada terusnya namanya jadi pantas saja ulama-ulama dulu yang punya ilmu tukang makhluk sebab di samping mana yang tak pasti nafsunya sangat tertekan perasaannya jadi nafsu bila tertekan perasaannya ini menang jadi bulan Ramadan dari lalu itu merayakan kemudian beliau Syekh Muhammad Yatim Al-Balumi ini beliau itu orang soleh bahkan muridnya soleh contohnya dia pun soleh beliau Al-Balumi ini Syekh Muhammad Yatim Al-Balumi ini adalah pernah ditangkap dulu oleh Belanda tapi akhirnya dilepas ditangkap di Belanda karena macam-macam lah tuduhan-tuduhan karena awak murid beliau itu kan 1000 orang muridnya jadi 1000 orang kalau tidak jadi mungkin meninggal kalau yang hidup jadi itu diantara beliau murid 1000 jadi ulama 1000 awak murid awak awal tahun itu 300-an atau 8 lokal atau 10 lokal syukur-syukur kalau setujunya 2 lokal syukur-syukur kemana yang 8 lokal lagi itulah mana itu yang jadi itu bagian juga dari karomah beliau. Jadi karomah beliau itu dulu tuh santri-santri dulu tuh murid-murid dulu tuh yakin kan. Yakin kalau ngaji itu bisa ngaji, yakin. Jadi ketika yakin itu murid yakin, guru yakin, bertemu lah yakin itu Allah berisalah. Kemudian keberkahan kepada beliau tersebut. Nah, dibawa dari Belanda saja yang dibawa dari Solo angin badai terbang sehingga batang kami yang tak lulus itu atau menilai-nilainya mencapai
Untuk keranjang Belanda itu kan ada untuk keranjang, untuk keranjang, untuk keranjang. Tipu di Piaman, karena pusatnya Piaman, Belanda kok. Kemudian Piaman itu tahu seringnya pada anak-anak itu kantu itu, seringnya Belanda itu sering perlu tak aku, bayu, itu balik pak. Angkatnya lah itu angkat sebenarnya. Baru saja diantar angin itu tangan, artinya angin ikut kilo dah turun. Jadi alam pun bersahabat dengan beliau. Jadi kalau beliau diganggu, alam bisa marah pula. Ketika beliau disenangkan, alam pun ikut cerah. Itulah beliau. Jadi beliau pun dulu semua baca doa paling tinggi itu, dulu anak murid itu ketika kan pondok pesantren itu pondok pesantren Mukhlis itu paling tinggi itu luar kan itu tuh 6 tahun setelah Sahrudin berdiri. Guru pertamanya adalah Syekh Usman, kemudian digantikan oleh oleh anak beliau Syekh Labai. Meninggal Syekh Labai digantikan oleh murid beliau Syekh Katapian. Syekh Katapian beliau sebelum meninggal beliau minta guru beliau untuk bisa meneruskan, yaitu Syekh yang diberi apa namanya? Arah Sonto itu sebelumnya apa namanya? Tahu? Tak tahu ya? Sangka dekat loh, yang dekat apa dekat suara untuk mungkin apa namanya? Enggak, ayo, menjelas. Talawi kan? Tunggu, setelah itu dulu ya. Guru sekarang yang dia atau dijemput dulu untuk orang kita. Talawi. Kemudian beliau digantikanlah oleh yaitu Syekh Muhammad Yakin Al-Bani. Nah, beliau menambah ilmu beliau ketika beliau yang menjadi khalifah berikutnya. Beliau lalu tafsir dia lalu sesungguhnya. Tafsir lalu sesungguhnya. Muridnya ada 1000. Murid 1000 tafsir lalu sesungguhnya. Itu bayangan. Awak tafsir lebih lihat murid aduh. Kerana awak tu ya. Wah, apa sampai seperti itu awak. Awak dah hebat tapi murid aduh macam dapat murid awak. Beliau murid 1000 beliau pertama beliau menambah kepada punya luku banyak. Tidak bantuan beliau 2 kali seminggu beliau menambah 2 kali seminggu menambah kamunya luku banyak. Kecil punya luku banyak ke murid-murid beliau yang lain ketika punya kolapai punya kecil itu si ambek yatim mereka mengambil yatim. Namun kalau dulu itu sama sebenarnya itu ambek yatim itu nanti kalau rajin atau jadi ulama kadang. Jadi kadang-kadang ngecek guru kok doa. Kalau kebaca dia sampai guru atau lupa itu pada murid yang tarik kamu sampai dengan itu. Sampai itu tahu kan masih guru masih murid guru sering kawan sama lawan-lawan itu kalau pertulang dulu itu ketularan wajahnya ketularan ini sedikit wajah ini ketularan ya kan jadi yang pernah memancing-mancing emosi dari guru lawan akhirnya kok coba sampai lanjut malir ya sampai muridnya sampai menyerang akhir beliau. Dan menurut sejarah yang mulia, yang terima, beliau diberikan Allah Ta'ala kemuliaan. Menurut beliau, ini dapat tulisan
Menurut beliau itu kalau orang samakan itu bisa dirandam itu, insya Allah dengan izin Allah ada keberkahan dari orang yang soleh, jenggotnya saja bisa jadi obat penawar racun. Jadi orang yang sakit dicegahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sebab jenggot beliau dirandaman. Sesuatu yang melekat kepada orang alim itu, orang soleh itu menjadi keberkahan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jadi awak, bulan sudah kalau sakit itu ya. Kalau panggil mungkin jadi awak tu. Kalau semua dia tujuh awak tu kamu jual kaya. Ya. Awak nak kurang-kurang salah ya. Bantu awak. Karena itu virus corona. Jadi virus corona itu sedikit terkait. Jadi tadi aku dapat kiriman dari kawan, tolong tingkatkan pakaian vitamin C. Vitamin C itu adalah vitamin yang dua angka sebelum A, B, C. Iya, vitamin ketiga. Vitamin C itu lemon. Lemon itu dibagi tiga, sepertiganya itu dimasukkan ke dalam gelas, kemudian diseduh atau dimasukkan air hangat, kemudian diminum. Insya Allah itu bisa sebagai tameng, itu sebagai imunisasi penebal daripada terserang. Jadi sebenarnya yang kena dengan virus corona itu orang yang fisiknya lemah. Karena virus corona ini kalau cuaca panas dia lemah pati sendiri. Oleh itu kita berbuat tubuh kita dengan memakai meminum jus lemon. Itu teman dari nanti jus lemonnya. Nah, ini jus juga ini, ya. Yang ada yang situ. Saya dapat kiriman. Ya, kalau nanti disampaikan kepada ini tidak tahu lah. Kalau berinteraksi dengan orang banyak, tak tahu ini orang banyaknya sudah bertemu dengan keluarganya, keluarganya dari mana ketemu dengan China, ketemu dengan Jepang, ketemu dengan Bangkok, Thailand, akhirnya kita ketemu kita mungkin tidak ketemu dengan orang China ya, mungkin kita tidak ketemu dengan orang Jepangnya, tetapi kita bertemu dengan orang yang bertemu dengan orang tersebut. Jadi akhirnya karena yang jadi ada sanad yang berlanjutannya. Buat hasil sana. Ya, jadi kadang-kadang jadi jangan takut. Ini penelitian dari orang Islam yang bidang kedokteran tinggal di Amerika. Ini saudara saya nih, ada Islam di kita. Dan terkenal yang mana dulu kan? Oh, yang duit kemudian. Ini gimana beritanya ini dibuatnya ada disimpan tapi nggak tahu. Untuk barangkali untuk jangan jadi fitnah barangkali disimpan aja ya. Tapi jangan salahnya gimana tadi seperti itu yang aslinya saya tidak tahu. Cuma beritanya sebelum dia wafat rupanya itu dicukur. Ya, simpan. Ya kan saya tahu mana sekarang nggak tahu ya. Depan ya. Jadi orang beriman itu, orang soleh itu bukan saja melihat wajahnya, bukan saja mendengarkan kata-katanya, bukan saja dapat doanya, bahkan yang lekat di tubuhnya pun menjadi Tahu Abi Umar ya, Abi Umar itu masalah kalau bisa sehari itu sebentar masalah percaya sama tabarruk. Beri tahan ya, nggak bisa. Saya begitu kalau kebagian saya. Mengadu para habis kembali itu akan mencari kalau kebagian santriwan diserang. Karena mengharap bertabarruk. Oke. Itu gurunya yang kemudian Pak Cantik. Enggak Stella. Stella itu nega limo yang kanan guru biawa Syekh Muhammad Yasin Qodi Koto Tujuh paling Mandaro. Yang aku yang tahu saya dari
Kamis besok. depan. Ini Rasul kan? Iswa, Sili. Nah, jadi kita taruh dulu sudah awal malamnya, besoknya kita sejarah. Jadi kalau mendaftar ya kapasitas terbatas. Kapasitas terbatas. Pada batasnya sampai banyak untuk yang tonton. Kalau misalnya. Siapa dia kok? Beliau sama Yasin itu adalah guru langsung dari ayah Abu Yawa. Beliau lahir 2 Bali 27. Beliau lahir 2 Bali 27 Hijriah dan beliau wafat 3 Bali 67 Hijriah. Jadi umur beliau 140 tahun. Berapa umurnya? 140 tahun. Jadi meninggal beliau 67 ini berapa? Ini sampai 1. Ini sampai 1 ya? Sampai 1 dan 7 berarti 20 26. Coba dikurangi 26 dari 100 berapa? 100 berapa 6? Berarti beliau wafat 74 tahun yang lalu. Jadi beliau wafat 7 sampai tahun yang lalu, kalau ditambah 2 menjadi 76. 76 kurangi 20 kurangi 76 44 ya. 70 aja mau 36. 21 dikurangi 70 kali 50 ada. 50 kurangi 6. Nah, berarti beliau meninggal kalau dimasehikan 1944. Jadi beliau itu meninggal menjelang merdeka. Berarti, kalau kejadiannya beliau itu kan meninggal sekitar 1944 atau sekitar 70, sekitar 75 lah atau pada saya 70 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, keluarga atau anak cucu beliau mengatakan ada orang dari Jawa datang menanyakan, mana Buya yang mana? Buya yang ini namanya Muhammad Yasin. Kenapa dia menurut saya kemari untuk menemuinya, dia tinggal di sini. Kapan bertemu dengan dia? Sebulan yang lalu. Maka kata keluarga, beliau itu telah meninggal sekitar 70 tahun yang lalu. Jadi nampaknya beliau wali min auliya lagi, para wali Allah ini ya sembarang saja, mau tinggal di kubur oke, mau jalan-jalan di dunia oke, dia diberi Allah Taala keben. Jadi nanti bisa jadi kita bersama-sama dua berkali bisa bertemu dengan seluruh bisa saja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena roh itu hidup. Cuma siapa yang dapat nanti kita. Tak ada jaminan kita bisa bertemu, tapi tidak mustahil untuk bertemu. Jadi pada waktu sebagai istrinya di Kusareko itu beliau ditemukan oleh orang di Jawa. Itu bisa bertemu dengan beliau sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Padahal beliau telah dikubur dan meninggal 70 tahun yang lalu. Oke? Nah, beliau adalah guru daripada ayah Abu Yawa, tetapi tentu beliau ayah Abu Yawa bertemu dengan beliau. Nah, beliau adalah silsilah kaji terikat. Kaji terikat yang awak pelajari awak terima dari mana? Awak menerimanya dari Abu Ya menerima dari ayah beliau menerima dari beliau. Jadi makanya awak namanya sekali setahun menjalan guru. Tidak Abdullah itu sebagai murid terikat, kajian terikat yang kita terima dari beliau, tapi itu sekali setahun saja untuk tidak siapkan ya. Kurangi menjawab untuk bisa untuk menjumpai guru itu wali min auliya Allah tersebut. Nah, jadi kajian terikat waktu, silsilah kajian terikat waktu makanya bersuara kepada beliau Syekh Muhammad Yasin Obi 07 Malin Mandaro Ampalu Tinggi si Tunjuang Tanjung yang Palu. Dan sebelum itu negara kan Tanjung Palu. Alipan. Nah, jadi banyak negara tolong mendaftar kepada pengurus, partai dan yang lain. Itu beliau Pak, dipersiapkan mobilnya. Nah, itu saya Muhammad Yasin Kodi 27. Jadi banyak juga kelebihan beliau. Banyak orang-orang yang
ingin mencoba beliau, ingin bersihir beliau. Tapi alhamdulillah beliau selamat karena beliau mengamalkan kaji Rasulullah, beliau mengamalkan kaji tarekat, yaitu tarekat Sandariyah. Terus saya Muhammad Yasin bagi untuk mari menolong. Kemudian yang ketujuh yaitu Syekh Hasan bin Muhammad Rahim. Itu siapa kok? Iko ayah kandung dari Abu Yawa. Iko ayah kandung dari Abu Yawa, guru beliau. Jadi beliau meletakkannya di guru nomor 7. Ayah kandung beliau sendiri itu adalah guru, ya, guru dari Abu Yawa yang nomor 7. Beliau lahir 8 Balai 97, meninggal 9 Balai 80. Jadi 97 80 berapa itu? 83. Jadi umur beliau adalah 83 tahun. Ayah Abu Yawa umurnya 80 tahun. Beliau wafat 20 Rajab. Abu Yawa wafat 12 Rajab. Beliau berdua, jadi sama-sama menerangkan. Oke. Nah, beliau adalah sholat berjamaah pada tidak. Ayah Abu Yawa kok. Nanti dia yang dari tafsir tadi. Ibu kali sekali cek subuh itu juga lagi. Mana kalau ada waktu? Nah, samaran pulang ada kalau besar atau harus itu. Itu ayah Abu Yawa. Nomor 8 tuanku hitam Muhammad Zain, ya. Tuanku hitam Muhammad Zain itu adalah mertua, ya, mertua dan Abu Yawa. Itu mertua dan Abu Yawa kok. Ayah dan Umi. Ya, ayah dan Umi. Tinggal di mana? Bersuruh beliau tu suam paling, tahu suam paling. Dulu masa kita turun naik, habis naik kedua itu, macam suam paling itu. Jadi mertua beliau tuanku. Ayah beliau tuanku. Jadilah keturunan buat. Namanya promosi. Kemudian nomor 9 Syekh Zakaria Labesati. Itu Syekh Zakaria Labesati Padang Lawen Marano yang ikut ziarahi itu apa? Ya, ya, Bulan Muharram. Sebelumnya Syekh Zakaria Labesati yang mempunyai pesantren tarbiyah Islamiyah tertinggi Malalo. Itu Malalo banyak. Kalian punya itu lagi situs 10 tahun dari tahun 50-an sampai tahun 60-an. Banyak pengajian-pengajian, tauhid, pengajian-pengajian, batin, pengajian dalam yang diterima dari beliau oleh Abi Yakito. Di step banyak kalian beliau. Ya, beliau ini mengetahui dari wafatnya 3 tahun menjelang beliau meninggal dan 2 tahun. Sudah 2 tahun. Beliau ini bertarekat Naqsabandi. Beliau ini rajin berzikir kepada Allah. Dari kecilnya ngaji terus. Dari kecilnya ngaji. Jadi kalau pulang dari ngaji itu orang semuanya kita sedeno. Beko kan ada lapiak pandan itu di buluan itu. Di buluannya ada di tengah itu. Mulai seorang boleh fokus. Sekiranya lapiak. Jadi kalau ada kakak-kakak beliau ada orang lain nota di mana, hei dia ngaji, nota ada. Jadi kalau ada orang kapai bertandang ke rumah kakak, ada di kakak. Itu semua rumah kalau gini kok apa itu orang. Di sana itu orang dari jam lain. Itu betul. Jadi kalau pulang tu kita udah tinggal di orang pesantren dong. Ikut mengajinya kita tinggal lokal. Ya, betul ya. Jadi kaji itu kalau cintai itu datang, kaji itu kalau tinggal itu tinggal nak mau nak kaki orang. Ada di Jawa Tengah itu dia tinggal di lokal dulu pulang. Iya. Sudah beliau. Kemudian beliau kita yang ke-10 Syekh Saidan Sarbaini Mungo. Di Mungo, Syekh Saidan Mungo yang awak ziarah pertama di Mungo. Itu kaji yang beliau dapatkan dari situ sampai awal adalah kaji Nahwu Saraf. Kemudian yang Nasabalil Syekh Ibrahim Harun kata Walibasun Payakumbo. Itu dia Syekh Ibrahim Harun
Di antara kelebihan beliau adalah kami jatuh terpura artinya tanpa disadari langsung paladuo, tak timbul di bangku langsung paladuo. Dan beliau dapat ilmu lipat bumi. Tiga ini ada negara 3 kilo, ada negara 10 kilo, ada negara 10 kilo, ada negara 10 kilo. Tapi tetap gambaran mereka di rumah jam 6, jam 6 tidur di surau. Jadi dapat ilmu tauhid, ilmu lipat bumi. Tapi ilmu lipat bumi awak berada dalam turun dalam, pakai bagi dalam turun dalam saja. Itulah kan. Ya. Kalau jatuh ke malam pagi berarti jam 6 pagi itu di turun pagi itu. Jadi beliau batu selangkah itu yang di Ibrahim Harun Jaka. Yang nomor 2 tadi Syekh Soleh Al-Mukarram, apa yang terjadi di Sungai Sungai Syariat nanti ya. Beliau wafat sekitar tahun 3 balik 9 sampai Hijriah, pada salah sekitar tahun 1974. Alhamdulillah nanti di situ insyaallah. Kemudian nomor 3 balik Dr. Syedula Pangin, Pangin, angin Syedula Pangin di Saka. Beliau wafat tahun 1402 sekitar 38 tahun yang lalu. Dah doa tu 38 tahun yang lalu dah doa. Itu baru dalam rancangan doa 5 baru pulang. Kemudian yang sampai balik Syekh Haji Abu Bakar Sampan. Dia dari Abu Bakar Sampan di Pariaman sana Kutuboto. Nomor 5 balik Syekh Haji Ibrahim Ampalu Tinggi. Itu Khalifah nomor 6. Khalifah nomor 6. Sudah Syekh Ustaz Syekh Muhammad Yasin Ampalu Tinggi. Satu Syekh Ibrahim. Jadi Syekh Ibrahim itu beliau Syekh ada betul samu apa tu? Kawan di ayah Abu Jawa. Tubuhnya. Ya. Nomor 6 balik Syekh Muhammad Yunus untuk Sasak Pasaman yang dipercayai setiap saudara ya sekitar 15 hari 17 hari 2 hari berlalu sudah diayu Idul Fitri yang di Pasaman. Syekh Muhammad Yunus. Terakhir guru Melayu Jawa ya Syekh Ampus Dini Tanggul. Terus di Tanggul Sampan Pariaman. Kau punya ilmu yang hebatnya, tahu syaratnya mantap. Dalam itu ilmunya sisi taluan. Itulah tujuh balik guru dari ayah Abu Jawa. Aku kan ada. Tak pandang mana dia catat ada. Dibuka dah di dalam buku nama. Kita catat tu, dia sampai tinggal guru orang-orang berjasa kepada Abu Jawa. Sebenarnya kaji itu dapat Abu Jawa dan masuk ke dalam Jawa. Semoga kalau kita ingin menghidupkan guru yang telah meninggal, maka amalkanlah ilmunya. Maka guru itu akan selalu hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Menurut waktu karena Sumatera telah bertanya dengan Dajjal, untuk Dajjal. Kemudian kita nanti setelah Baca Isya nanti ada acara juga. Untuk persiapan itu kita perlu tenaga, kita perlu energi. Sebab itu dari gambar kita tuliskan, mari kita tutup dengan doa.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.